Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program survei interaktif Partai Bicara. Kita sudah dengarkan visi dan misi dan kita perdalam dalam diskusi dan debat kita malam hari ini. Sekarang saatnya bagi penonton di studio untuk memilih dari kedua partai yang ada di malam hari ini terkait topik kita malam hari ini, siapa atau partai yang mana yang Anda pilih. Siapkan kitab masing-masing, inilah pertanyaannya. Menurut Anda, dari dua partai malam hari ini, PKS dan Partai Golkar, mana yang akan Anda pilih terkait eksploitasi kekayaan alam? A. PKS, B. Partai Golkar, C. Tidak dua-duanya. 10 detik dari sekarang. Yang memilih PKS 28%. Yang memilih Partai Golkar 10%, juga boleh diberikan tepuk tangan. Dan yang memilih C, tidak dua-duanya, 13%. Nah, dan ini katakan kembali, ini bukan pencoblosan pemilu, ini hanya sikap partai terhadap eksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Dan kami ingin mendengarkan audiens yang menjawab dengan PKS. Sebenarnya dua-duanya buruk ya, tapi sebagai masa politik kita harus punya preferensi gitu. PKS adalah the best from the worst. Tetap satu koreksi buat PKS ya, tetap. Karena memang tadi ya masih terlalu normatif gitu. Tapi saya apresiasi karena PKS concern juga sama masa-masa lingkungan. Kita nggak bisa pikirin dapat kita untung dapat royalti, tapi kan ketika dilakukan penambangan itu kan lingkungannya dirusak, dan yang menggali itu kan dia nggak nambah lagi kan. Itu jadi kerjaannya pemerintah Indonesia gitu. Terima kasih. Kita berikan kesempatan ya, tepuk tangan. Kita berikan kesempatan sekarang kepada yang memilih Partai Golkar. Kenapa saya apresiasi terhadap Golkar? Karena kami dari dulu sampai sekarang mengamati bahwa Golkar selalu peduli terhadap rakyat. Terbukti selama Golkar berkuasa, kita pernah menikmati pendidikan yang murah. Sekarang dengan masa reformasi nggak karu-karuan, sekolah aja mahalnya minta ampun. Terima kasih. Ya. Yang tidak dua-duanya. Oke, silakan. UPH. Ya. Mengenai kenapa saya tidak memilih kedua-duanya, saya melihat bahwa kedua-duanya masih belum terlalu matang dalam hal migas ini. Maaf untuk Partai Golkar, saya melihat kalau Anda terlalu berbicara mengenai masalah sudut ekonomi kita terlalu lemah. Memang saya tahu kita terlalu lemah, tapi kita harus memperhatikan aspek hukum kita juga. Mereka tetap membutuhkan sumber daya dari kita. Kenapa kita membutuhkan sumber daya dari kita? Pertama, kita masih memiliki minyak. Yang tidak kita memiliki sumber daya manusia dan juga teknologi. Itu perlu kita perkuat dalam masalah bargaining kita. Jadi kita jangan terlalu menekankan diri kalau mengenai masalah sudut ekonomi kita rendah, kita akan kalah atau gimana gitu. Dan dari PKS saya tidak melihat kalau misalnya, maaf dulu untuk PKS, saya tidak melihat kalau Anda memberikan jalan yang jelas juga gitu. Saya ketahui memang kita perlu menggerakkan people power, tapi kita harus lebih clear dan intens lagi dalam hal-hal dan step-step apa yang perlu kita lakukan gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita berikan kesempatan dulu kepada PKS untuk memberikan tanggapannya khususnya kepada yang pro Golkar, karena Golkar sudah biasa. Kalau tadi dari Undang-Undang Dasar pasal 33 dikuasai itu artinya dimiliki, kami berprinsip paradigma kami itu adalah otoritas. Apa maknanya dimiliki kalau kita tidak memiliki otoritas? Dan otoritasnya adanya pada apakah kita punya keberanian atau tidak, punya harga diri atau tidak. Selama ini kan kita merasa memiliki tapi tidak punya harga diri, sehingga semua ketika kontrak itu los begitu saja. Baik, kita sudah mendengarkan tanggapan dari PKS. Sekarang ke giliran Partai Golkar memberikan tanggapannya. Silakan. Mengenai pemilikan yang paling seru tadi dikatakan oleh Pak Kutubi dan juga dari PKS, tampaknya lebih ditekankan kepada kita harus berdiri tegak di dunia ini. Saya setuju, itu sikap nasionalisme. Tetapi saya kira yang lebih penting lagi bahwa Pak Kutubi juga pasti yakin sekali bahwa masalah sumber daya alam ini sangat complicated. Teknologinya, permodalannya, jaringan internasionalnya. Maka tidak bisa lagi kita hanya ngotot ngomong bahwa kita harus berdiri tegak, kita harus mandiri. Ini bukan tentang mengatakan kita harus mandiri atau berdiri tegak, tapi tentang kecerdasan. Maka saya sangat support bahwa kita mulai lagi nanti 2009 bahwa urusan kemandirian terkait dengan kemandirian eksploitasi sumber daya alam ini adalah tidak mungkin diserahkan kepada salah satu partai. Kita akan dengarkan dari Pak Sugeng, selaku dari media di sini. Apakah Anda melihat dari sejarah
kita pertama kali dengan pihak asli Orde Baru ya, di sini khususnya fokus di situ. Kita apakah punya kontrol sejauh ini, Pak Sugeng? Saya kira interpretasi soal kontrol menjadi sangat cair ya dalam konteks manajemen kepengusahaan di bidang migas. Tapi yang lebih penting, kita pertanyaan baik PKS maupun Golkar ya, ini situasi yang harus segera dirumuskan bersama, menyangkut persoalan tentang kepentingan nasional. Ada sebuah fakta bahwa sebagian besar yang sudah tereksploitasi, misalnya contohnya gas maupun batu bara, bahkan 50% lebih, kurang lebih 70% bahkan, untuk kepentingan ekspor. Apakah ada mekanisme? Karena konteks dikuasai juga menjadi cair sekarang. Kenapa? Asing dengan kemampuannya membeli, itu berarti meskipun kita mampu memproduksi batu bara maupun gas yang notabene sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kita, tapi tetap saja asing menguasai karena mampu membeli, karena tidak ada mekanisme kontrol, apa yang disebut domestic market obligation. Saya kira ini persoalan DMO. Nah, kita ingin dengar dari kedua ini, apakah ada komitmen-komitmen DMO dengan reasoning apa? Sudah ada diskusi-diskusi awal, karena mulai dari kasus Tangguh begitu ya Pak Gurtubi ya, dan tidak hanya terbatas di situ, mungkin ke Freeport, Newmont, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses demokratisasi kemarin, proses reformasi membuat kita pada mabuk. Saya kembali dulu satu ini, tadi Pak Tifatu mengatakan selalu Orde Baru ya. Jadi bukan garu sembarang garu ya. Garu yang baik banyak hasilnya. Bukan semua salah Orde Baru. Banyak proyek Orde Baru yang banyak manfaatnya. Jadi tidak semuanya gitu. Jadi yang jelek memang mau kita tinggalkan ya. Kita mau coba ke depan yang lebih baik. Terima kasih Partai Golkar. Sama kita maju ya. Jangan komentar adik untuk ada. Ya, menurut saya persoalan DMO itu sudah dari dulu ada aturannya Pak. Seperti sawit misalnya, itu DMO-nya jelas ada. Ini persoalannya kan masalah enforcement-nya gitu. Nah, dalam konteks ini maka PKS kemudian akan menekankan tentang enforcement ini. Domestic market obligation itu sudah ada gitu aturannya. Tapi bagaimana itu bisa dilaksanakan? Pemirsa jangan kemana-mana, Partai Bicara akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.